Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu kali saat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya, ia memberikan sebuah nasihat tentang bahayanya perbuatan fitnah. Sampai-sampai dalam agama dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu salah satu kawannya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula membuat luka yang mengeluarkan darah? Tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan? Sedangkan pembunuhan bukan hanya mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang." Abu Nawas menjawab, "Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah fitnah sangat besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan Abu Nawas yang bertanya itu semakin penasaran dengan jawaban tersebut. "Masa sih Abu Nawas, bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawannya. "Baik, saya akan ceritakan sebuah kisah. Kisah ini juga pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Maka pergilah ia menemui si penjual. Saat ia sedang memilih budak yang akan dibelinya, ia mendapati budak-budak tersebut rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Hanya ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya mengabaikan pemberitahuan tersebut. Ia pun tetap membelinya. Baru beberapa hari menjadi budak saudagar kaya, si budak mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Si budak mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak." Istri sang saudagar terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kau tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak keluar oleh suamimu, ia menemui wanita yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar pun mulai terlihat gelisah. Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak mulai menghasut. "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar. "Bila kamu ingin suamimu masih tetap mencintaimu, nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah sebilah pisau kecil, dan ketika suamimu sudah tertidur, cukurlah beberapa helai rambut di janggutnya. Rambut tersebut nanti kau simpan bersamamu. Dengan begitu suamimu akan menjadi tergila-gila kepadamu," kata si budak memberitahu. Istri saudagar pun mulai terhasut dan menuruti apa yang disarankan oleh budak barunya. Sementara itu, si budak gantian mendatangi saudagar majikannya. "Wahai Tuan, sesungguhnya istri Tuan telah selingkuh dengan lelaki lain, dan ia ingin membunuh Tuan supaya bisa menguasai semua hartamu," kata si budak. "Itu tidak mungkin. Istriku adalah wanita yang baik dan setia," ujar saudagar kaya. "Kalau Tuan tidak percaya, nanti malam Tuan akan buktikan sendiri," balas si budak. Antara percaya dan tidak percaya, saudagar kaya mulai merasa bimbang. "Memangnya nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya.
Tuan tidak boleh lengah, berpura-puralah tertidur, tapi jangan sampai tidur sungguhan, kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya juga termakan oleh hasutan dan fitnah si budak. Saat malam tiba, saudagar kaya melakukan apa yang disarankan budak barunya. Ia pura-pura tertidur. Tidak lama kemudian, sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Ketika sang istri hendak mencukur rambut di janggut suaminya, saudagar kaya mengira sang istri akan membunuhnya. Ia pun langsung merebut pisau tersebut dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Maka akhirnya sang istri tewas di tangan suaminya sendiri. Akibat perbuatan saudagar kaya, pihak keluarga sang istri tidak terima. Apalagi perselingkuhan yang dituduhkan kepada sang istri tidak terbukti. Mereka lantas membunuh saudagar kaya. Dan kematian saudagar kaya memancing kemarahan pihak keluarganya. Mereka tidak terima atas kematian saudagar kaya yang dilakukan secara keji dan brutal. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara pihak keluarga istri dengan keluarga saudagar kaya. Setelah Abu Nawas selesai menceritakan kisah tersebut, ia kemudian berkata kepada kawan-kawannya, sedemikian dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkan akibat perbuatan fitnah. Oleh sebab itulah agama sampai memposisikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu mendengar kisah yang diceritakan Abu Nawas, kawan-kawannya mulai mengerti bagaimana bahayanya perbuatan fitnah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani, tutur mereka. Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia, kata Abu Nawas geram. Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas, sekarang hakimnya sudah diganti orang baru, balas mereka. Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya, tugas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari? Sapa tuan hakim. Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya, ucap Abu Nawas. Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat, tanya tuan hakim heran. Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman, jawab Abu Nawas. Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu? Tanya tuan hakim kembali. Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat tuan hakim, balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir tuan hakim penuh gembira.
Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu, Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap, Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa, Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja, Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silahkan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali, Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya, Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa aja, Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja.
Itu dia kejutannya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan dia? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis adalah suatu keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak lupa membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rezeki yang banyak, ia juga membagikannya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berdua tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata padanya Alhamdulillah, manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah kebiasaan Abu Nawas seperti itu setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas, sambil tersenyum kepadanya, Abu Nawas mengatakan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis ini. Tidak ada Tuhan, teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas heran. Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku, bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya, ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan, ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah ide usil di benaknya. Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makanan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas.
Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas tersebut bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutunya dalam hati. Kisah selanjutnya diceritakan ada dua orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi, dua orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana. Sementara aku, hidupku bergelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu, menimba ilmu serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan-Mu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini. Dan janganlah Engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur. Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim,
ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari dia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat. "Kalian pasti salah. Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka? Sementara di sisi lain, si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Dia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele, tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah yang berhak untuk menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.